Saudara hadirin yang saya hormati, satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat dia bilang kepada istrinya, saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang kamu jangan keluar rumah. Baik bang. Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. 1 minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada berita kurang enak bu. Orang tua ibu sakit parah. Mohon tolong ditengokin. Apa kata si istri? Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya. Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. Bu, ada apa? Udah Senin Kemis. Napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang saya jangan keluar rumah. Saya nggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja. Pulang utusan itu. Besok balik lagi. Bagaimana? Sudah meninggal bu. Mau dikubur. Tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya. Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia nggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang. Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, tidak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, bu tolong ambilin uang di dompet. Dompetnya dibawa, bang ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya. Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik. Bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak. Orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan. Dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor. Supaya kalau ngomong orang percaya. Dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi. Pakai jampa-jampe, pelet-peletan. Supaya kalau diludahin orang ngikut. Nggak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature. Sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta. Ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang 4 tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat. Apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan?
Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya. Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon living, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda. Tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja, ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik, ya kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi Pak, saya mau ngelihat anak bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti. Apanya aja dibedolin, jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau nggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya nggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, nggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang jangan merasa sudah setengah halal. Udah minang ini Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang diumbar. Lu bawa kemana keda lu udah pinang? Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan.
Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.